kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa ibadah ini terjadi dengan pertolongan di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah minggu ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka nats introitus diambil dari Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita muji Tuhan dengan pujian Allah sanggup. Benar dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara.
kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang pertama dan terutama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Akan tetapi kasih itu tidak dapat kita laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Yohanes 1 ayat 8-9 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu mari kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan barulah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Berita anugerah Allah dapat kita baca dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Seperti yang tertulis pada Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Marilah kembali kita memuji Tuhan dengan pujian Hanya Kau. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu
tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu. Untuk ini saya undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan, akan didoakan oleh Bapak Pendeta. Yesus cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Mari anak-anak lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa ya. Baik, mari jemaat kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau keluarga gereja GKI Persekutuan berada dalam anugerah Tuhan. Orang tua bergandeng tangan datang ke gedung gereja ini untuk menyatakan syukur, memproklamirkan Engkau Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang sungguh-sungguh menyertai kehidupan kami hari-hari ke hari. Dan hari ini Tuhan,
kami mau mengantar anak-anak beserta guru sekolah minggu masuk dalam ruang-ruang pengajaran. Kami berdoa agar firman Tuhan, persekutuan, pujian maupun persembahan menjadi satu disiplin rohani yang membuat mereka dididik menjadi murid Kristus zaman ini, dan mereka akan menjadi orang-orang yang menjadi pemimpin yang mempengaruhi zaman baik hari ini dan hari depan. Terima kasih, berkat hikmat turun atas guru-guru sekolah minggu, berkat hikmat juga turun atas seluruh majelis dan pendamping, agar kami dapat diajar langsung oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun dan berlimpah-limpah atas engkau sekalian. Amin. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Pagi hari ini, pelayan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Charles Kultom, MTH. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati pikiran kita dengan memuji Tuhan dengan pujian Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
kita bangkit berdiri. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan kitab suci dalam ibadah minggu ini. Bapa di surga, inilah sikap hormat kami kepadamu Tuhan. Kami sadar kalau kami dituntun datang ke gereja ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Itu bukan karena program dan rutinitas sebagai orang Kristen, tetapi kami datang di sini dengan penuh kesadaran, membawa hati dan jiwa kami yang mungkin haus dan gersang untuk kami disirami, ditaburi oleh firman, supaya kami kembali merekah dan berbuah, bahkan kami berlimpah-limpah menjadi pohon yang tumbuh lebat dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami. Kami sadar ada di antara kami yang sudah siap menjadi tanah yang baik, dibajak oleh firman Tuhan. Tapi mungkin di antara kami ada yang belum siap. Oleh karena pergumulan, oleh karena kekhawatiran, oleh karena ketakutan, bahkan ketika kami melihat masa depan yang penuh dengan krisis, kami menjadi takut, kami menjadi kecil hati, dan kami membuat kuasa firman Tuhan menjadi tidak bermanfaat. Oleh karena itu hari ini Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah gereja ini, dengan Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami, biarlah kami dimerdekakan, kami dilepaskan untuk kami menikmati pesta rohani dalam ibadah ini. Terima kasih ya Bapa. Biar Tuhan mengajar langsung melalui mulut bibir hamba-Mu. Saya juga diajar, jemaat diajar untuk kami sama-sama bergandeng tangan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di bawah payung tema menghadapi krisis dengan optimis. Kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 14, saya akan membaca ayat 1. Bapak Ibu Saudara mohon bantu membaca ayat 2 sampai kita tiba di ayat 14. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Silakan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, 'Dia saudaraku'?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia."
Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini dan istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan domba dan lembu, sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, sebelum duduk, mari jabat tangan satu dengan yang lain, lihat wajahnya. Boleh lihat wajahnya sambil bersalaman? Lihat. Iya. Terima kasih, silahkan duduk. Silahkan duduk, Ibu Bapak. Waktu bersalaman, lihat wajahnya. Betul? Ada krisis atau sukacita di dalamnya? Sukacita, puji Tuhan. Ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita datang ke rumah Tuhan memang kita bersukacita ya. Tapi memang di luar sana, ketika kita bekerja dan kita melakukan aktivitas sehari-hari, sungguh kita menyadari bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Ya. Ada banyak krisis, ada banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita harus mempersiapkan diri untuk masuk dalam masa-masa yang sulit. Setuju ya Ibu Bapak ya? Ada banyak perusahaan yang tutup, ya. Harga beras naik, gitu ya. Segala sesuatu naik, ya. Sampai ada pendeta daripada susah-susah dia bilang gitu, harga beras naik, semua naik, tapi yang penting Roh Kudus turun, dia bilang begitu ya. Jadi walaupun kita susah tapi tetap kita harus bisa tersenyum dan kita bisa menertawakan hari depan, menertawakan kesusahan karena sukacita dapat mengalahkan segala cobaan, tantangan untuk masa depan. Amin Ibu Bapak. Ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, hari ini kita membahas tentang krisis dengan optimis. Apa itu krisis, Ibu Bapak? Krisis itu adalah sebuah keadaan, peristiwa, kejadian yang bisa menjadi sebuah titik balik atau turning point untuk kita menjadi orang yang menjadi sukses berhasil atau kita menjadi orang yang gagal dan kalah. Itu semacam persimpangan. Sama-sama katakan 1, 2, 3 persimpangan. Ya, krisis adalah sebuah persimpangan di mana kita berdiri. Kenapa Tuhan hadirkan saya di tengah-tengah krisis itu yang harus kita tanyakan kepada kita hari-hari ini. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sebabnya ada seorang yang saya selalu intip Facebook atau YouTube-nya ya, Profesor Reinhard Kasali dikatakan seperti ini. Krisis adalah sebuah turning point ya, yang dapat membawa permasalahan ke arah yang lebih baik, for better ya, atau lebih buruk, for worse. Krisis itu dalam perusahaan senantiasa datang tidak terduga, penyebabnya tidak melulu human error, tetapi seringkali di luar kendali manusia. Dalam perusahaan itu, maka kita yang bekerja di perusahaan harus menjaga etos kerja, ya, nilai-nilai dan kredibilitas supaya kita dapat bertahan di tengah-tengah krisis ini. Setuju ya, Ibu Bapak yang bekerja
nilai-nilai perusahaan, ya, kerja keras, etos kerja membuat perusahaan kita dapat melewati masa krisis apapun, ya. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, krisis bisa menyerang kita dengan berbagai nama, ya. Kegagalan, konflik antar sesama, ada di antara kita atau keluarga kita mungkin yang broken home, rumah tangganya penuh dengan pergumulan, ya. Ibu Bapak, kemarin saya ketemu dengan keluarga, dia bilang kalau sekarang di sekolah, Ibu Bapak, di sekolah ya, terutama anak-anak kita di SMA, kira-kira guru apa yang paling sulit menghadapi murid-murid? Profesi guru apa? Bidang studi apa? Fisika? Matematika? Enggak. Fisika, matematika enggak berubah rumusnya dari dulu. Tapi guru yang paling sulit hari-hari ini adalah guru bimbingan konseling, guru bimbingan penyuluhan. Karena apa? Dulu kalau murid sharing sama guru BP, dia nanya persoalannya apa? Mungkin ada KDRT, mamanya atau papanya pukul dia. Tapi hari ini pergumulan daripada krisis anak-anak kita, anak-anak bisa main sama pacar mamanya atau pacar papanya. Ya. Sekarang persoalannya seperti itu. Keluarga itu tidak sesederhana masa lalu. Keluarga makin rumit hari ini. Dan guru BP ketika dengar sharing itu atau dengar cerita itu, dia terkaget-kaget, Ibu Bapak. Terkaget-kaget. Oh, rupanya serumit itu sekarang rumah tangga. Ya, ini adalah sebuah krisis. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, krisis bisa terjadi kepada kita dan kadang itu merubah kita. Sebelumnya kita orang yang rajin melayani, oleh karena krisis kita bisa berhenti melayani. Krisis bisa membuat orang yang rajin datang ke gereja, karena doanya nggak dijawab-jawab, karena pengertiannya yang sederhana, ya, dia malah meninggalkan gereja. Ya. Krisis membuat orang yang dahulunya rajin berdoa, tapi karena begitu lama doa dijawab, dia menjadi dingin dan suam. Ya, bisa jadi. Sebabnya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, krisis adalah sebuah persimpangan, sebabnya mari kita belajar sama-sama. Saudara, saya diberkati oleh buku ini, Pemuda dan Krisis Zaman. Ya, saya tadi sambil saya naik kereta dari Bintaro ke sini, saya baca lagi beberapa kali ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca teks ini, ya, krisis itu dimulai adalah ketika kita tidak belajar sejarah. Sama-sama katakan 1, 2, 3, belajar sejarah. Ishak tidak belajar sejarah karena apa? Dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama. Tetapi kenapa ketika kelaparan itu datang kembali, dia tidak mempersiapkan krisis itu? Setuju Bapak Ibu? Di mana hikmat Ishak? Bukankah dia sudah dilatih oleh Abraham untuk mempersiapkan segala sesuatu? Kalau anak mau menikah, bukankah kita orang tua sudah memberikan nilai-nilai kepada anak-anak kita? Amin? Ya. Tapi kadang-kadang nilai-nilai orang tua itu ketika diwariskan, ya kadang-kadang masuk gudang pengetahuan anak-anak. Sehingga apa? Ketika krisis datang, dia susah cari, ini mana jawabannya? Ya. Gimana saya menghadapi krisis itu? Sebabnya krisis itu muncul, Bapak Ibu Saudara, ketika orang tidak belajar dari sejarah. Ketika orang tidak belajar dari pemimpin-pemimpin masa lalu. Ketika orang tidak belajar, ada banyak hikmat yang kita pelajari dari masa lalu kita. Bukan hanya pengalaman diri kita yang terbatas, tetapi pengalaman orang-orang yang kita jumpai, pengalaman orang-orang yang kita baca hari ini. Sebabnya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita kalau kita mau belajar dari krisis adalah
kita harus memulai dengan satu pertanyaan. Kalau saya dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, apa maksud Tuhan? Kenapa saya dihadirkan di tengah usia muda saya? Atau kenapa saya dihadirkan di tengah usia tua saya? Kenapa saya tidak dihadirkan 50 tahun yang lalu atau 50 tahun yang akan datang? Itu membuat kita dapat belajar untuk mempersiapkan krisis. Amin, Ibu Bapak. Nah, ini orang yang mengalami krisis oleh karena dia tidak tahu bahwa Tuhan hadirkan dia di zaman ini bukan untuk menjadi follower, bukan untuk ikut arus, tetapi dia dipilih Tuhan di tengah-tengah zaman ini untuk mempengaruhi zaman, untuk menantang zaman, untuk mengubah zaman, sehingga hidupnya dapat memberi dampak buat orang. Amin, Ibu Bapak. Ya. Ini yang membuat kita punya semangat hidup. Ini yang membuat kita punya tujuan hidup yang jelas. Hidup bukan sekedar sebuah putaran. Hidup bukan sekedar orang tua saya begini, saya ikutin saja orang tua saya. No. Hidup adalah sebuah progres. Sebuah kemajuan, anak tangga yang terus kita jalani satu demi satu. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sebabnya ada dua krisis yang dihadapi oleh Ishak. Saudara, yang pertama adalah krisis karena dia tidak membaca tanda-tanda zaman. Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 16 ayat 3 dikatakan, rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Orang pintar banyak, ada BMKG untuk melihat cuaca hari ini, besok maupun lusa. Betul? Ya. Jangan keluar. Panas hari ini mencapai 37 derajat, 40 derajat, ya. Banyak minum katanya. Ya, itu karena apa? Ada pengetahuan tentang langit. Ada pengetahuan tentang cuaca dan lain-lain. Tapi kadang-kadang orang menjadi sulit membaca tanda-tanda zaman. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sebabnya Ishak gagal membaca tanda-tanda zaman. Ishak gagal membaca tanda-tanda zaman karena dia tidak belajar dari sejarah. Ada kelaparan yang berulang-ulang tetapi dia tidak mempersiapkannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tarik ke belakang, Kejadian pasal 9, Nuh, bukankah dia adalah petani yang handal untuk mempersiapkan bibit-bibit pertanian? Ya Bapak ya? Ya, betul enggak? Kenapa enggak dia belajar sama Nuh? Ya, bapak rohaninya yang sebelumnya. Ya. Atau kita narik ke belakang bagaimana Yusuf mempersiapkan bagaimana 7 masa kelaparan dan 7 masa kelimpahan. Walaupun itu masa di depannya, tapi kita belajar bahwa ada banyak hikmat yang bisa kita pelajari di peristiwa ini. Kelaparan itu bukan sesuatu yang mengagetkan, kelaparan itu bukan sesuatu yang baru buat kita hari ini. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, krisis itu yang pertama adalah Ishak gagal untuk membaca tanda-tanda zaman. Ya. Krisis yang kedua adalah krisis karena imannya menjadi rapuh. Karena apa? Karena dia memperkenalkan istrinya sebagai adiknya. Apakah itu salah? Tidak juga. Karena Ribka adalah, kalau dalam tradisi Batak namanya itu paribannya. Betul ya? Pariban apa sih? Yang orang Batak jelasin sebelahnya gitu. Itu adiknya, betul ya. Tapi dia adik sekaligus istrinya, ya. Bapak Ibu Saudara, krisis itu dimulai, ingat ya, saya ulangi, krisis itu dimulai ketika kita masuk dalam bohong putih. Sama-sama katakan, bohong putih. Bohong tapi tipis-tipis. Nah, itu ya. Di kantor kan begitu kan? Ya. Tolong absenin saya ya, aku udah di bawah nih. Ya, nyinit. Nah itu bohong tipis-tipis. Ya kita kadang bohong-bohong tipis kan bilang gitu ya. Kalau ada orang telepon, sudah di mana? Di jalan ya. Di jalan mana? Di depan rumah pun jalan gitu kan. Ya itu bohong tipis-tipis.
bohong putih namanya, ya. Saudara, krisis itu dimulai dari bohong yang kecil-kecil itu. Dan kalau bohong yang kecil-kecil itu dibiarkan, jadi gunung, Pak, bukan begitu. Jadi gunung, sehingga kita nggak bisa lagi memikul. Karena apa? Kita bohong kecil, makin bohong kecil, bohong kuadrat, wah bohong aksen dan lain-lain. Sebabnya Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita belajar stop dari kebohongan yang kecil. Ya. Kalau kita didik anak kita, ya didik yang benar, jangan dengan kebohongan, gitu ya. Kalau anak kita minta sesuatu, Pak, aku minta hadiah. Ya, minta hadiah apa? Ya, mau beli baju atau pakaian itu. Gampang itu, nanti kita beli, begitu ya. Tapi nggak dibeli-beli, ya, memang karena nggak ada duitnya kan gitu. Itu juga bohong putih. Lebih baik kita bilang, oh iya nak, kamu punya kebutuhan itu ya, doakan sama-sama. Tuhan kasih rezeki buat papa mama, nanti papa pasti beli. Ya. Kita jujur sama anak kita. Ya. Jangan kita pakai bahasa-bahasa yang belok kanan, belok kiri. Ya. Atau sesuatu yang dia minta karena dia, misalnya, Pak, aku mau makan jajanan yang di depan sekolah. Ya kita harus sadar bahwa itu makanan gak sehat, gitu kan. Harus beri pengertian, ya. Bukan langsung kita memberikan menyimpang. Oh itu informasi yang lain-lain. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ada sesuatu yang menarik di sini ya. Ketika Ishak berbohong tentang Ribka, itu karena konsekuensi Ribka elok parasnya. Saya pikir ini beban berat kalau kita punya istri yang cantik ya Ibu Bapak ya. Istri itu bisa menjadi bumper kita, menjadi tanda kutip tumbal untuk kita selamat. Ya. Jadi ini istri korbankan untuk saya selamat. Dan rupanya perjanjian lama itu banyak seperti itu peristiwa itu. Kalau kita lihat peristiwa Lot ketika diserang, dia menyerahkan putri-putrinya untuk dipakai oleh orang itu kan. Ya, Sodom dan Gomora itu ya. Kalau kita lihat contohnya misalnya Nabal dan Abigail, ingat kisah itu, Ibu Bapak? Ya. Nabal orang yang pelit dan kikir itu. Ya, ketika dia menggembalakan domba, lalu dia memotong bulu dombanya, pasukan Daud itu menjaga supaya tidak ada yang hilang di situ. Tapi ketika Daud berkata bahwa bolehkah aku meminta sedikit makanan, apa yang dikatakan oleh Nabal? Siapakah engkau? Apa kuasamu untuk memerintah saya? Seperti itu kira-kira bahasanya. Akhirnya apa? Daud ingin membunuh Nabal, tetapi oleh karena hikmat Abigail, betul ya Bapak Ibunya? Dia memberikan persembahan buat Daud supaya menyelamatkan suaminya. Ya. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, terutama buat istri-istri, ya. Kalau engkau rasa-rasanya dikorbankan oleh suamimu, ya. Sesungguhnya Tuhan sedang memakai engkau untuk menjadi penolong bagi dia. Amin, ibu-ibu. Ya. Saudara, kalau kita belajar sejarah daerah Jawa yang mengalami paceklik di sana, saya baca beberapa buku sejarah di kira-kira di daerah Jawa Timur, saya nggak sebutkan namanya. Kalau satu tempat mengalami paceklik, ya paceklik seperti hari ini misalnya kering, ada beberapa keluarga yang membuka pintu supaya anaknya dipakai, tanda kutip menjadi PSK. Anak-anak yang bukan yang jelek, tapi anak-anak yang cantik, anak-anak yang paras eloknya. Ya. Jadi punya istri cantik, punya anak cantik itu resikonya besar Ibu Bapak. Ya, ya.
selain biayanya mahal untuk bersolek ya, kalau masa kesusahan kita jadi gamang, ini mau saya korbankan apa enggak? Gitu. Ya. Itu tradisinya berlaku di daerah Jawa Timur. Nggak kenal Kristen, nggak kenal agama lain. Ya. Nah, sebabnya Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bagaimana kita menghadapi krisis. Kalau begitu, Bapak Ibu Saudara, kalau saya tangkap bahwa firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita usir rasa takut kita untuk menghadapi hari depan. Saudara, kehidupan manusia tidak lepas dari krisis. Jika sudah melewati gunung, gunung lain sudah menanti kita. Jika satu masalah diselesaikan, masalah lain akan menunggu kita. Sebabnya ada sebuah peribahasa, ada gunung di balik gunung. Sama-sama katakan, ada gunung di balik gunung. Ada masalah, di mana balik masalah itu ada masalah lagi. Ya. Tetapi kita yakin firman Tuhan hari ini yang membuat kita menang dan berhikmat di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sungguh kita sadar bahwa tentu Ishak menjadi orang yang taat. Disuruh dia berhenti untuk datang ke Gerar, ke orang Filistin Abimelek, dia taat. Kenapa dia taat? Karena Tuhan katakan itu. Tapi Ishak tidak belajar bahwa sesungguhnya dalam pasal-pasal sebelumnya sudah ada perjanjian antara Abraham dengan raja orang Filistin tentang perdamaian itu. Ya. Jadi kenapa Abimelek melakukan kebaikan itu? Karena ada kebaikan daripada bapak-bapak Abraham. Nah, oleh karena dia tidak belajar sejarah, dia tidak tahu bahwa keselamatan itu sesungguhnya sudah ditabur oleh orang tua kita. Ya Bapak, solusi krisis yang pertama adalah kalau kita jadi orang tua, sesungguhnya ketika kita bergaul, melakukan kebaikan, itu hasilnya bukan hanya buat kita, tapi buat anak-anak kita kemudian. Sebabnya jangan hitung-hitungan kalau kita lagi berbuat baik sama orang. Amin Bapak Ibu. Di kerjaan, orang yang kita baru temui sekalipun, berbuat baik. Mungkin kita nggak tabur hari ini, tapi anak-anak kita yang akan tabur. Amin. Ya, ini yang dinikmati oleh Ishak adalah sudah ditabur oleh Bapak Abraham. Ya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, buat kita orang tua, ya, perbanyak orang-orang yang bisa kita kenal, ya, baik melalui Facebook, melalui perjumpaan dan lain-lain, dan belajar sama mereka. Apa yang bisa saya pelajari ketika saya bertemu dengan orang lain? Bukan merasa diri tinggi hati, saya punya segala sesuatu dan lain-lain. Akhirnya kita berada dalam sebuah menara gading dan tidak ada orang yang mau mendekati kita. Amin, Ibu Bapak ya. Jadi kalau kita orang tua, apalagi kita anak Tuhan, orang Kristen, mari kita banyak bergaul, banyak menolong orang lain, dan kita bersyukur kalau nanti anak kita di perantauan, dia akan ketemu orang tua yang mengasihi anak kita. Amin. Ibu Bapak ya, banyak pengalaman seperti itu. Kita nggak hadir sama-sama, tapi ada orang tua yang menggantikan kita di sana. Ya. Sebabnya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, itulah cara kita melawan krisis. Kita yakin orang tua kita sudah menabur yang baik. Kalau kita menuai apa yang baik sesungguhnya karena ada orang-orang yang sudah menabur kebaikan. Tentu oleh karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Yang kedua Ibu Bapak, ketika kita menghadapi krisis sesungguhnya orang yang lemah yang dipakai Tuhan yang menjadi penolong. Ibu Bapak, oleh karena Ribka tanda kutip dikorbankan, makanya Raja Abimelek berkata apa?
Siapa yang mengganggu Ishak dan istrinya, pastilah ia akan dihukum. Kejadian pasal 26 ayat 11. Ya. Inilah dua hal yang dapat kita pelajari, Ibu Bapak. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah ya yang saya mau bagikan untuk penutup khotbah ini. Ibu Bapak tahu Coca-Cola ya? Tahu ya? Siapa minum hari ini Coca-Cola? Belum? Habis pulang gereja kita minum Coca-Cola. Saudara, Coca-Cola itu didirikan oleh seorang yang bernama Asa Candler. Dia beli resepnya sama seorang kimiawan atau orang yang meracik bahan-bahan, lalu dia membuat kemasan dan akhirnya mengedarkan kira-kira 1886 atau 1889 ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, rupanya Candler waktu itu hidupnya sangat-sangat kosong ya. Dia juga kecanduan dengan alkohol ya. Sampai satu ketika ada suara yang terdengar dalam telinganya dan hatinya, dikatakan, tolaklah nafsu dalam hatimu, engkau akan menjadi orang yang bebas. Akhirnya ketika dia dalam keadaan mabuk, dia masuk ke rumahnya, dan ketika dia ketuk pintu rumahnya, dia melihat istrinya yang sedang berdoa dengan menangis bercucuran air mata. Saudara, ketika melihat itu, Asa Candler langsung bertobat di hadapan istrinya dan berkata, "Mama, aku mau bertobat. Aku mau meninggalkan kebiasaan burukku. Aku mau menjadi pelindungmu dan membahagiakanmu." Bapak Ibu Saudara, setelah peristiwa itu, dia bekerja mati-matian untuk mengembangkan Coca-Cola, dan hari ini Coca-Cola dikonsumsi lebih dari 837 juta per hari. Ibu Bapak, kenapa itu terjadi? Karena ada istri yang berdoa buat suaminya yang kecanduan alkohol. Ya. Sebabnya Ibu Bapak, terutama buat istri, buat kaum Hawa, buat perempuan-perempuan, kalau engkau memilih suami, mungkin kau harus pergumulkan baik-baik yang belum punya suami. Tapi kalau kita sudah punya suami istri, suami kita punya kebiasaan yang buruk, berdoa, menangis, berpuasa, pasti suami kita dimenangkan oleh Tuhan. Kita yang lemah, sesungguhnya kita yang dipakai Tuhan untuk menjadi penolong sesama kita. Saudara, Asa Candler akhirnya dengan seluruh keuntungannya membuka Universitas Emory, dan dia dikenang, diabadikan dengan sebuah chapel namanya Chapel Chandler di Atlanta, Amerika Serikat. Dia meninggalkan legacy yang baik buat istrinya, buat keturunannya, oleh karena ada istri yang berdoa buat dia. Kiranya kita diberikan kekuatan oleh firman Tuhan hari ini. Ibu Bapak, ada dua solusi yang Tuhan berikan buat kita ketika menghadapi krisis. Ingat, ada orang-orang yang sudah menabur pada masa lalu. Kalau kita sedang menuai hari ini, sesungguhnya kita harus terus taburkan kebaikan, supaya anak-anak kita di hari depan akan menabur kebaikan meski mereka menghadapi krisis nanti. Yang kedua, kalau kita sedang dikorbankan, tanda kutip, sesungguhnya kita dipilih Tuhan untuk menjadi penolong buat orang yang mengorbankan. Jangan mengecilkan hati kita. Jangan merasa menyesal, kenapa saya nikah dengan suami saya. Tapi kita bersyukur, karena hari ini jawaban Tuhan jelas buat kita. Tuhan hadirkan dalam rumah tangga yang broken home. Tuhan hadirkan di tengah rumah tangga yang kadang-kadang penuh dengan konflik, karena kita dipanggil untuk menjadi penolong. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita mengendapkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ini menjawab pergumulanmu,
berdoalah secara pribadi. Terima Roh Kudus, lembutkan hatimu supaya engkau dikuatkan oleh firman Tuhan. Saudara, mari kita memuji Tuhan dengan bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita masuk doa syafaat, mari tengok kanan dan kirimu. Mungkin kau kenal atau mungkin kau tidak kenal, doakan mereka dalam hatimu. Jadilah sahabat doa untuk kita memikul kuk kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa secara pribadi satu dengan yang lain. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan beri anugerah bagi kami untuk menjadi pendoa syafaat. Ajar kami untuk menyadari panggilan itu supaya kami menjadi jembatan orang-orang yang merasa diri tidak layak dan gagal dapat berjumpa dengan Tuhan yang menunggu datang untuk dipeluk, untuk dirangkul, untuk menangis bersama-sama dalam kerapuhan kami. Sebabnya Tuhan, kami sadar luka-luka yang kami bawa oleh karena kami melewati banyak krisis. Kadang luka itu bukan makin sembuh tapi makin dalam. Dan kami kadang-kadang kehabisan energi untuk menghadapi krisis-krisis yang ada di depan kami. Tapi syukur kepada Allah, hari ini kami mendapatkan hikmat yang baru. Bagaimana kami menghadapi krisis, sebagaimana Tuhan menuntun Ishak melewati masa-masa krisis, dan malah krisis itu membuat dia diberkati berlimpah-limpah. Ialah janji dan kesaksian Alkitab hari ini juga berlaku atas hidup kami dan keluarga kami. Kami berdoa Tuhan memberkati buat gereja ini, GKI Persekutuan, berkati hamba Tuhan, Ibu Pendeta Riana dan seluruh para rohaniwan di tempat ini, Ibu Bapak Majelis yang melayani dengan hati yang sungguh, hati yang setia. Anak-anak mereka yang bekerja dan juga bersekolah, Tuhan beri keberhasilan.
Kami berdoa juga buat jemaat yang saat ini bergumul dengan sakit dan masa pemulihan. Berkati buat Bapak Denny Nainggolan, Ibu Ana Angkau, Ibu Duta Anggreni, Ibu Endang Sujarjono, Bapak Pendeta Hans yang dirawat, juga Ibu Debra yang akan laser mata. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan izinkan kelemahan, itu bukan karena dosa mereka, tetapi karena Tuhan ingin menyatakan kuasa dan mujizat. Berkati buat jemaat yang bergumul secara ekonomi, Saudara Megah juga yang akan melakukan pemberkatan nikah di Bandung, di PB Bandung tanggal 23 November. Tuhan beri kelancaran, Tuhan memberkati kedua belah keluarga, dan persiapkan kedua mempelai untuk mengambil langkah besar untuk mereka membangun rumah tangga yang baru. Berkati jemaat yang memasuki usia senior atau usia emas, diberikan kesehatan, dan mereka menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sebagaimana firman-Mu dalam Yesaya, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang naik terbang, dia tidak akan menjadi lemah, dia tidak akan menjadi lesu, karena ketika masa-masa menantikan itu, dia tetap berbuah dan berlimpah. Berkati jemaat yang berulang tahun, Saudara Stefania Verlina Gultom, Ibu Tiara Novianti, Ibu Ruth Dini, Saudara Gracia Clarissa, Saudari Carol Nusale, dan Ibu Roma Nainggolan. Kiranya Tuhan limpahkan sukacita, sebagaimana Tuhan memberkati mereka di masa-masa yang lalu. Tuhan tambah-tambahkan, limpahkan mereka dengan sukacita, berkat, bahkan sahabat keluarga yang mendampingi arak-arakan kehidupan mereka hari ini dan ke depan. Kami berdoa juga pelayanan gereja, juga persekutuan, dan seluruh persiapan daripada panitia hari-hari besar untuk menyambut perayaan Natal tahun 2023. Berkati panitia, berkati seluruh persiapan, berkati seluruh geladi resik, supaya dengan demikian kami memberi hadiah terbaik dalam ulang tahun Yesus tahun ini. Jemaat dikuatkan, kami dapat saling mendukung dan saling memikul beban, baik pengeluaran dana maupun pengadaan sumber daya dan perlengkapan lain-lain, supaya kami dapat terus merayakan Natal dengan penuh syukur. Bahkan kami dapat berbagi kepada orang-orang di luar gereja dan menyampaikan kasih Tuhan, kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati buat lingkungan gereja ini. Kami percaya Tuhan tempatkan mereka juga untuk menjadi orang-orang sahabat yang sama-sama menjaga keamanan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Tuhan berikan kami kerendahan hati agar kami juga dapat membangun relasi yang baik kepada mereka. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara. Kami bersyukur karena di tengah carut-marut politik, kami tetap melihat ada pengharapan. Kami diberikan bijaksana untuk memilih mana berita yang hoax dan membuat kami khawatir, mana yang membuat berita itu menjadi berita damai sejahtera. Biarlah kami dapat membedakan mana yang harus kami baca, mana yang harus yang kami dengar, sehingga hati kami terus Tuhan pelihara dan jaga, dan kami tetap menyalakan lilin pengharapan di tengah-tengah masa transisi ini. Berkati Presiden dan seluruh jajaran, berkati KPU, berkati para calon wakil presiden dan calon presiden, agar mereka memberikan kedamaian dalam proses pemilihan daripada Pilpres ini. Dan kami berdoa agar pendidikan politik membuat kami, gereja juga harus terlibat, baik dalam doa maupun dalam kerja-kerja nyata, dengan memberikan sosialisasi pendidikan politik kepada warga jemaat. Terima kasih ya Tuhan, untuk semua karya Tuhan, untuk mujizat demi mujizat yang Tuhan hadirkan, baik bagi keluarga, gereja maupun bangsa ini. Dan kami naikkan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu." Sementara sidang jemaat maju membawa persembahan ke depan, kita memuji Tuhan, sungguh ku bangga Bapa. Dimulai dari sebelah kiri saya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan segala kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tambahan warta jemaat 19 November 2023. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Charles Gultom yang telah menyampaikan firman Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan juga keluarga. Kedua, ibadah PKM atau Nuansa Muda akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2023 pukul 17 dengan tema Rely on You. Pelayan firman Bapak Pendeta Fandi Stephen STH. 3. Akan dilaksanakan peneguhan Sidi Francisca Agresia Zulkarnain pada ibadah Minggu 3 Desember 2023 pukul 9. 4. Sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian tambahan warta jemaat. Mari kita tutup ibadah minggu ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Saudara, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Teruslah saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan kepada Tuhan.
Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan menjadi garam dan terang, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti